Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ini kira-kira ada khulasa nahu dari Ustaz Hasbullah ini. Jadi nahu itu kira-kira dibagi seperti ini ya. Ini judulnya adalah Qawaidul Lughatil Arabiyyah ya, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi ada ilmu nahu, ada ilmu sharaf ya. Nah, kita mulai dengan kalimah. Kalimah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu maksudnya kata ya. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah ya. Jadi huruf hijaiyah ini ya terus menjadi kalimat, menjadi kata ya, kemudian menjadi jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jumlah ada yang mufidah, ada ghair mufidah. Yang mufidah itu yang memberi faedah ya. Memberi faedah atau memberi ya memberi pengertian. Dan ghair mufidah yang tidak memberikan pengertian. Terus, nah jumlah mufidah itu dibagi menjadi jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ya. Ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu yang terdiri dari dua kata benda ya. Nah, jadi kalimat atau jumlah ini dalam kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 harf, fi'il, dan isim. Nah, pokoknya yang bukan harf dan bukan fi'il itu adalah isim. Harf itu kata depan, kata sambung yang kata kayak gitu itu. Itu maksudnya harf. Jadi terus fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu dibagi ketika fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya. Fi'il madhi, mudhari, dan amr, kata perintah. Yang isim ya, isim itu jadi banyak ya. Ya, isim bisa dibagi dengan mudzakkar dan muannats, yang maskulin dan yang feminin. Ya. Terus isim juga bisa dibagi menjadi ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu yang diketahui ya. Yang ma'rifah yang diketahui, nakirah itu sembarang. Misalkan rumah kan sembarang rumah. Nah, kalau rumah itu maksudnya yang ma'rifah, yang sudah spesifik ya. Kalau yang nakirah itu yang masih sembarang. Terus, nah biasanya kalau kata benda itu salah satu cara untuk menjadi ma'rifah itu kasih al, atau mungkin mirip-mirip kayak itu dalam bahasa Arab ya, bahasa Inggris. Jadi bait itu nakirah, kalau al-baitu itu ma'rifah. Jadi kalau al-baitu itu maksudnya rumah yang sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Rumah yang mana, pokoknya yang rumah yang sudah diketahui ya, tergantung dari konteks pembicaranya. Itu namanya isim ma'rifah. Terus isim juga bisa dibagi menjadi mufrad, musanna, dan jama' ya. Mufrad itu artinya tunggal ya, isim yang menunjukkan satu benda. Musanna yang menunjukkan 2 ya.
dan jami' yang jamak ya, isim yang menunjukkan 3 atau lebih. Nah, jamak itu ada beberapa cara ya. Yang pertama jamak taksir. Jamak taksir itu secara bahasa artinya pecah ya. Dipecah jadi misalkan alim ya, alim ini alim ya kan, artinya orang yang berilmu, menjadi ulama misalkan ya. Ulama pakai hamzah ya, ulama ini jamak taksir. Jadi cara membentuk jamaknya dengan apa? Dipecah. Misalkan kitab, ada yang tidak beraturan ya. Satu lagi itu kitab dengan menjadi kutub, nah itu nggak beraturan. Tadi bedanya jumlah sama kalimat apa? Apa? Bedanya jumlah sama kalimat? Jumlah itu kalimat dalam bahasa. Kalau jumlah sama tadi yang di atas. Ya, kalimat itu kata. Oh. Jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya jumlah. Jadi agak rancu, nggak tahu kenapa itu. Pokoknya tiba-tiba kalimat dalam menjadi kata itu dalam bahasa menjadi jumlah ya dalam. Ya, kalimat yang kita kenal sehari-hari itu dalam bahasa Arab namanya jumlah. Kalau kata itu kalimat dalam bahasa Arab. Ya pokoknya gitu. Ya, ini jamak taksir. Ya. Terus ada jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu dengan cara menambahkan wawu dan nun ya. Misalkan muslim menjadi muslimun. Nah, itu jamak mudzakkar salim ya. Salim itu artinya selamat ya, mudzakkar laki-laki. Jadi bentukan apa? Bentukan apa? Kata benda yang asalnya itu maskulin, terus dijamakkan itu dengan menambahkan wawu dan nun ya. Misalkan mukmin menjadi mukminun, muslim menjadi muslimun, misalkan itu jamak mudzakkar salim namanya. Terus ada jamak muannas salim. Muannas itu yang perempuan, muslimah menjadi muslimat dengan menambahkan muslimah ya. Muslimah misalkan muslimah gini kan. Nah, ini tak ya, muslimat menjadi apa? Muslimat. Nah, ini terus apa? Ini tanya tak biasa di sini. Muslimat itu ini jamak muannas salim. Mukminah jadi mukminat. Ini tak. Itu jamak. Kalau di Al-Quran yang banyak itu samawat ya. Sama itu dianggap perempuan ya, langit. Jadi samawat itu jamak muannas salim. Terus mulhaq jamak mudzakkar salim. Mulhaq itu yang tidak bisa itu ya. Jadi ada kata-kata yang sudah dari sananya itu jamak ya. Jamak mudzakkar, dihitungnya mudzakkar. Terus apa lagi? Nah, isim itu juga bisa menjadi isim domir ya. Isim domir itu kata ganti. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Arab termasuknya isim ya. Domir itu ada ya, seperti kita tahu ada berapa itu? 12, 14. Aku, dia, yang gitu-gitu itu ada lil ghaib
Untuk yang tidak hadir maksudnya untuk dia, mereka, dan dua orang, mereka dua orang terus mereka banyak ya. Terus khotob itu untuk yang ini ada yang laki-laki perempuan ya. Jadi berapa itu? Sudah 6 ya. Ini ada 6. Ini lul mukhatab itu yang dihadapi ya, untuk engkau kalian itu mukhatab itu juga ada 6. Terus lil mutakallim itu yang untuk pembicara, itu saya dan kami, itu ada 2, laki-laki dan perempuan samaan ya. Jadi ada 14. Ini domir, isim domir. Domir itu juga bisa ada yang munfasil, ada yang mutasil, ada yang dohir, ada yang mudmar ya. Munfasil jadi banyak. Munfasil itu yang terpisah itu yang kayak gini nih, terpisah ya. Yang munfasil itu yang tersambung, mutasil itu artinya yang tersambung ya. Ini munfasil yang ini ya, munfasil. Yang munfasil itu ya tadi ya aku, yang itu yang mandiri itu munfasil. Yang mutasil itu yang menjadi kata ganti milik, misalkan dia miliknya, yang gitu-gitu kan di belakang ya, misalkan bukunya kitab misalnya ya, kitabun buku artinya kan kitab ini ya, ini tak, ini bak ya, kitab menjadi kitab buhu, misalkan ini ada hak bukunya. Nah ini namanya domir, ini adalah domir dia untuk yang mutasil ya, tersambung. Terus ada yang munfasil yang dia gitu ya, itu munfasil. Ada yang dohir, ada yang mudmir. Yang dohir itu yang ada, yang bisa juga dibagi menjadi yang dohir, yang ada ini yang kelihatan. Ada yang mudmar yang tersembunyi. Misalkan kata benda, misalkan fa'ala, berbuat kan. Nah berarti sudah ada domirnya, itu sudah ada kata gantinya, yaitu dia. Ini kata gantinya tersembunyi ya. Kalau yang dohir ya yang ada jelas. Terus isim juga ada isim isyarah. Isim isyarah itu kata ganti untuk penunjuk ya. Penunjuk itu ya itu, ini, itu isim isyarah ya. Mausul, isim mausul itu man kalau nggak salah, man barang siapa, itu isim mausul, isim untuk sembarang. Isim syarat apalagi lupa lagi punya. Ya kira-kira ilmu nahwu itu kata itu dibagi ini ya. Terus kemudian apa lagi? Ini halaman 2-nya nggak tahu kemana ya. Ini hilang nih halaman keduanya. Al marfu'at ya, yang jadi terus kata mungkin yang halaman 2 itu kayaknya ini ya. Yang itu yang mengenai bahwa kedudukan kata itu ada, kemarin Bapak udah terangkan ya, ada rofa, ada, jadi kalau kata kata benda ya, atau kita kasih contoh dulu ya, jumlah yang mufidah yang marfu ini contoh dulu. Bentar. Nah, ini contoh, ini adalah jumlah mufidah ya, jumlah yang memberikan pengertian. Nah ini ada 2 macam ya. Di sini ini misalkan al bustanu jamilun, bustan itu taman ya. Taman itu indah ya, jamil indah, bagus, cantik, itu
Untuk laki-laki perempuan itu jamil atau jamilatun ya. Al-bustanu jamilun, taman itu indah. Jadi ini kalau pakai al ini nakiroh ya. Jadi bisa diterjemahkan taman itu. Atau kalau dia manusia bisa kasih si atau apa ya. Si anu gitu. Jadi yang sudah diketahui. Terus asyamsu taliatun. Ini asyamsu matahari taliatun bersinar ya. Terus syamma aliyun wardatun ya. Ini syamma itu mencium ya. Ini kata kerja. Aliyun ali wardatan. Apa? Bunga mawar. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa tapi ya. Ya dicari lah, atau mungkin memetik kalau nggak salah. Muhammad Zahra itu bunga ya, sama Zahra. Terus Yaisyul samaku filma Yaisyu hidup ya atau berada. Asya Yaisyu asamaku, asamku ini ikan, filma di air. Terus yaksurun nakhilu fil misro. Yaksuru ini banyak itu kata kerja kalau dalam bahasa Arab ya. An-nakhilu kalau nggak salah ini piramid fil misro di Mesir. Nah ini kira-kira macam-macam jumlah ya. Ini adalah jumlah ismiyah tadi kan. Jadi apa? Jumlah ini dia bagi menjadi apa? Fi'liyah dan ismiyah ya. Oh enggak ada ya. Mungkin di halaman 2 ini, sayang halaman 2 itu hilang ya. Jadi macam-macam jumlah ya. Ini sebenarnya ini jumlah ismiyah ya. Jadi ini ismiyah. 2 ini ismiyah ya. Ismiyah yang ini ismiyah laki-laki, ini ismiyah perempuan ya. Syamsu itu perempuan. Jadi terus ini jumlah fi'liyah ya. Ini ismiyah. Kita tulis saja di sini ya. Ismiyah. Ismiyah yang laki-laki ya. Terus ini ismiyah juga yang perempuan. Ismiyah laki-laki. Ini tapi kalau ini jadi banyak juga ya. Ya katanya tata bahasa Arab mudah ya, tapi ya, kalau ini ya lama juga. Ini ismiyah yang perempuan. Ini fi'liyah ya. Fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ini fi'liyah yang ini hampir sama ini ya. Ini sama dengan ini. Cuma ini beda kata kerjanya aja. Nah, ini juga fi'liyah juga. Ini juga fi'liyah ya. Jadi kalau jumlah ismiyah ini subjek, ini predikat ya. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada, ini khobar ya. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Nah, ini kedudukannya dia dhamma ya. Jadi rofa, tanda rofanya dari dhamma. Dan subjek itu dhamma dan predikat juga dhamma ya. Ini jadi baik subjek maupun predikat itu dua-duanya jadi rofa ya. Dan asamsu taliatun, jadi matahari itu terbit. Jadi kalau ini perempuan, ininya juga perempuan ya gitu. Jadi ini nah ini kalau ini syama, ini mencium, aliyun, nah ini subjeknya kan, ini kata kerjanya, ini objeknya. Nah objek itu dia nasab ini namanya ya. Nasab itu tulis pakai short ya. Ini nasab. Jadi ini nasab. Nasab.
pakai short ya. Nih, jadi kalau objek dia nasab, kalau subjek dia rofa. Nah, kalau kata kerja ini dia kalau fiil madi ini ya, kata kerja lampau ini nggak bisa berubah, dia selalunya begini ya, sama Aliun. Terus ini Kotofa memetik Muhammadun Zahratan. Jadi struktur dasar bahasa Arab itu kata kerja di depannya. Terus, nah ini fiilnya tapi yang mudhari ya. Mudhari ini kata kerja untuk selalu ya, istimrar maupun untuk yang akan datang. Untuk lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Jadi ini kalau ini berarti ini untuk selalu ya. Ya selalunya ikan itu hidup di air. Ya'ishu asa ya'ishu. Nah bedanya kalau kata bedanya ya ini pakai ya ini, kalau kata fi'il mudhari ya selalu. Jadi selalu ikan di air. Yaksuru banyak, yaksuru ini banyak. Ini juga selalu juga ya. Nah, fi itu Nah, setelah fi dia ini jar ya. Ini jar atau cer biasanya orang. Jar. Ya. Roknya double ya. Nah, dia tanda jarnya ya ini, dia di. Jadi kata benda itu bisa rofa, bisa jar, bisa nasab ya. Isim itu dia. Nah, kalau fiil kata kerja, jadi nggak bisa jazm ya kata. Jadi kedudukan dalam bahasa Arab itu, kedudukan kata dalam bahasa Arab itu rofa ya. Rofa itu artinya tinggi ya, pakai ain. Terus nasab ini menengah, jar ini rendah. Ini kalau kata benda ini ya. Kalau isim itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, kalau fiil mudhari ya, fiil mudhari ini juga pakai ain juga. Ini dukunnya ini iya ada, cuma jarnya nggak ada ya. Itu dia bisa rofa, nasab, dan jazm. Jazm ya. Jazm itu artinya mati, nasab itu tengah, rofa itu tinggi. Nah, sudah pokoknya itu aja. Nah, ini kan fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari dalam kondisi rofa dia ya. Jadi ini rofa. Jadi ini rofa. Fi'il mudhari yang rofa. Oke. Nah, ya sekali garis besar itu, cuma nanti memang ada detail-detailnya. Kira-kira begitu ini secara garis besar seperti ini ya. Nah, terus kapan fi'il mudhari nasab dan jazm ya, ini gimana? Nasbu fi'lul mudhari ya. Nasabnya nasabnya fi'il mudhari. Jadi orang Arab ngomongnya begitu ya. Nasbu fi'il mudhari. Kalau bahasa Indonesia gimana? Ya pokoknya begitulah ya. Nasbu fi'il mudhari, nasabnya fi'il mudhari.
Nah, misalkan ini uridu an uhsina as-sibahah. Sibahah apa ya? Dicari ya. Uridu, aku menghendaki ya, aku menginginkan. An. Nah, aku menginginkan supaya ya, an supaya agar. Oh, Sina ini memperbaiki asibahah, enggak tahu apa ini lah. Bisa dicari di Google Translate ya. Jadi aku menginginkan supaya itu baik, sibahah itu baik. Nah, terus arju an ya tadilal jawu. Aku ingin agar tadilah itu moderat lah ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Al-jawu itu cuaca kayaknya, udara. Ya ingin arju, aku berharap ya. Arju itu berharap, bukan menginginkan ya, berharap lebih tepat. Aku harap agar cuaca ini ya enak gitu. Yasuruni antazurona. Yasuruni itu membuat aku gembira ya. Ini itu artinya apa, domir tadi itu, domir mutasil, domir tersambung untuk aku ya. Ini domir namanya domir mutasil antazuroni, agar sama ini an agar ya, tazuruni itu tazuruni, tanya zurnya domanya ini untuk tazurona ya. Aku ingin agar kalian ya berziarah kepada kami, mengunjungi kami lah. Terus lan akdziba, lan itu juga tidak pernah ya, misalkan lantardo atau di surat al-balad itu al-layaqtiro alaihi ahad, ayaksabu al-layaqtiro alaihi ahad, lan ya, lan akdziba, aku tidak akan pernah berdusta. Ini lan, ini sekali-kali tidak akan pernah ya. Akdziba apa? Aku berdusta. Kadzaba yakdzibu akdziba. Terus lan yafuza. Jadi pokoknya setelah ini, intinya adalah setelah an ini fi'il mudhari itu yang tadinya apa? Dhamma ini jadi fathah ya. Ini nasab. Jadi kalau setelah an itu dia nasab. Lan adribal kita, sekali-sekali aku tidak akan memukul kita itu kucing. Kit sama dengan bahasa Inggris cat. Lan adribal kita, terus lan yafuzal lan yafuzal al-kaslana, apa? Kaslanu ya. Sekali-kali tidak akan beruntung. Fauza itu beruntung atau sukses. Al-kaslanu, orang yang malas ya. Kaslan itu malas. Ya, ini apa? Dia apa? Fi'il mudhari menjadi apa? Nasab. Jadi setelah an atau lan itu jadi dia nasab. Misalkan dalam syahadat asyhadu alla ilaha, oh enggak ya, itu menjadi nasab ya, cuma gitu-gitu aja. Kalau lam, kalau kapan dia jazm tadi kan niful mudhari jadi apa, nasab. Kapan dia jazm itu contohnya ya yang apa, kalau dalam bahasa Arab dalam surat al-balad itu ya, inna atainakal kautsar. Nah ini juga apa, dalam surat Al-Fil ini juga jazm ya.
Yaj'al, ja'ala, yaj'alu, yaj'al. Bukanlah apa ya ini yaj'al, ja'ala, yaj'alu ya, yaj'al. Jadi apa? Alam yaj'al. Ini juga apa? Jazm. Nah kalau ini juga jazm, cuma jazmnya ini agak beda ya. Ini taro ya, ro'a ya. Ro'a, yaro, yuro ya. Taro, yaro. Jadi fi'il mudhari ini fi'ilnya fi'il yang sakit ya. Ro'a. Ro terus hamzah alif alif ya. Ro'a ini fi'il madinya melihat ya. Terus fi'il mudhari'nya menjadi yaro. Yaro bisa gini kalau nggak salah nulisnya gini ya. Yaro. Nah ini kalau dikasih lam, ini kalau untuk dia ya. Kalau untuk engkau menjadi taro ya. Ini titiknya menjadi di atas. Taro kalau kena lam ininya hilang ya. Ya-nya ini hilang, tadinya dibaca panjang jadi dibaca pendek gitu. Ini tanda jazmnya. Alam taro. Misalkan nama ya itu untuk nasabnya fi'il mudhari. Jadi lan lan yaqdiru alai ahad dalam surat apa? Al-Balad. Ya ini yang mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya ilmu nahwu ini ya memang panjang ya, jadi sebetulnya ya kalau dibilang banyak cuma kalau dibilang singkat ya bisa disingkat dalam beberapa halaman. Ya tapi kalau mau disenter ya banyak ya detailnya. Ini buku Nahwul Wadih itu ya 3 jilid tipis ya. Yang tidak yang sanawiyah itu juga 3 jilid agak tebal dikit. Nah kalau yang lengkapnya ya ada agak tebal. Ini ada soft copy-nya semua di internet. Ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya Bapak kira itu ya. Atau mungkin ini dulu lah ya. Ini alamat rofa ya. Nanti belum ya. Ini kata kerja aja dulu ya. Ini sayangnya belum PDF ini. Ya ini kata kerja, ini ada mudhari. Ini domirnya ya. Domir yang tadi itu kata ganti yang 14 tadi itu ya. Ini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amarnya, ada isimnya ya. Misalkan ini kataba ya, menulis ya. Kataba fi'il mudhari'nya menjadi yaktubu. Ini untuk dia, untuk huma tambah alif kataba ya. Ya kataba, terus untuk fi'il mudhari yaktubani ya. Gitu. Jadi kataba fi'il madinya jadi untuk huma, untuk hum katabu dan seterusnya. Katabat, katabata, katabna untuk hunna, katabata untuk anta, katabtuma untuk
dua orang laki-laki ya. Kata betum untuk laki-laki banyak, kata beti, kata betuma, kata betuna untuk perempuan, untuk ana kata betu, untuk nahnu kata benar. Ini untuk fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah ini. Terus taktubu untuk perempuan, taktubani, taktubna. Ini ada beberapa yang sama nanti ya, memang ada beberapa yang sama. Taktubu ini sama untuk perempuan juga untuk engkau ya, untuk engkau. Taktubu. Nah ini taktubu sama ini sama ya. Untuk apa? Untuk hiya dan untuk engkau laki-laki ini sama. Ini memang agak ya gitulah. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubna apa? Terus taktubani, taktubuna. Taktubna ya. Nanti taktubna. Terus kalau untuk ana menjadi aktubu, untuk nahnu menjadi naktubu. Ini apa? Untuk fi'il amar itu uktub ya. Untuk anta ini ya. Anta uktub, tulislah gitu. Ini fi'il amar. Terus aktuba. Ini perintah untuk dua orang perempuan. Dua orang ya laki-laki. Uktubu ini perintah untuk kalian. Uktubu tulislah oleh kalian gitu, suka begitu. Uktubi, nah ini kalau dalam apa tawasul itu ketika sampai pada Sayyidah Zahra itu isfa'i, nah itu polanya sama dengan ini ya. Isfa'i untuk perempuan menjadi isfa', nah itu berilah kami syafaat. Isfa' itu polanya untuk laki-laki yang ini. Isfa' lana. Isfa'i itu yang ini. Nah, terus aktuba nih. Kalau yang di Al-Quran itu ketika Allah bicara kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itu pakai ini ya, pakai dua ini. Wala takroba, dan jangan apa engkau mendekati ya. Takroba engkau berdua. Fi'il nahi ya, fi'il amar dan nahi itu ya tinggal ditambah la aja. Nah terus ini yang domir yang bersambung tadi ya, kitabuhu, kitabuhuma, hum, ha, kitabuha, ini yang di belakang. Kitabu, ini cara nulisnya. Terus kalau haraf minhu darinya, minhuma dan seterusnya, ini domir apa yang mutasil. Kata kerja ya, terus apa? Ya mungkin itu dulu lah ya, daripada. Ya, ada pertanyaan? Nanti disambung lagi insya Allah bahasa Arabnya. Ya, kalau udah ini filsafatnya, bidayahnya. Jadi pasal ini nih penting untuk epistemologi ya. Artinya orang itu bisa punya ilmu dan ilmunya itu ada karena ada korelasi antara yang di pikiran dan di alam yang luar, yang ada di khariji dan di ini.
Ya kira-kira gitu. Dan itu ada tiga pendapat mengenai wujud khariji dan wujud dhihni. Jadi adanya wujud mental itu menyebabkan kita bisa punya ilmu, punya pengetahuan yang berkorelasi dengan wujud. Nah, terus ada yang paling ekstrim adalah yang mengingkari wujud mental. Ya, wujud mental, mengingkari wujud mental. Itu pendapat yang ketiga, mengingkari wujud mental secara mutlak. Dalam hal mereka, ilmu terhadap sesuatu hanyalah hubungan rasional antara jiwa dan objek. Pada hemat mereka, ilmu jiwa terhadap sesuatu hanyalah hubungan rasional antara jiwa dengan yang terdalam. Nah, terus pandangan yang kedua itu yang hanyalah sebagian saja, ya. Jadi misalkan gambar kuda yang menempel hanyalah tidak tidak, ya di sini contohnya misal gambar kuda yang ditempel di dinding menggayakan kuda eksternal. Jadi artinya sesuatu tersebut hanya aksiden dan yang tersebut berbeda secara substansial. Jadi dia bilang bahwa ini pendapat kedua, ya, yaitu wujud objektifnya di realitas bayang tersebut berbeda secara substansial dari wujud objektifnya di realitas eksternal. Jadi intinya adalah wujud mental itu berbeda secara substansial dengan wujud eksternal. Nah, namun demikian bagian tersebut sebagian karakteristik menyerupai dan menghayakan. Jadi menyerupainya sebagian saja. Misalkan seperti kuda beneran dengan kuda gambar kuda. Jadi cuma gambar kuda kan cuma menceritakan sebagian aja dari realitas kuda. Nah, ini artinya kita tidak mungkin punya ilmu yang objektif mengenai sesuatu yang ada di luar, di eksternal. Nah, kalau yang lain itu pendapat ketiga itu mengingkari secara mutlak. Jadi tidak ada wujud tidak ada wujud mental, ya. Ya kalau itu ya artinya kita tidak bisa punya ilmu tentang hal-hal yang ada di luar. Nah, itu juga menyebabkan kita menjadi sofis. Nah, terus argumentasi nah ini argumentasi yang dibawakan itu adalah ada beberapa hal. Yang pertama, ya, kita menghukumi para ketiadaan dengan hukum afirmatif. Misalkan ya kita bisa menghukumi ketiadaan lah, itu menunjukkan bahwa wujud mental itu ada. Misalkan dikatakan laut keju itu seperti ini, berkumpulnya dua hal yang kontradiksi itu berbeda dengan, misalkan ya, berkumpulnya dua hal yang saling kontradiksi itu berbeda dengan berkumpulnya dua hal yang saling kontra dan semacamnya. Hukum-hukum afirmasi ini adalah buktian, dan buktian sesuatu yang lain merupakan turunan dari suatu tersebut. Dengan hal ini sebab-sebab non esensial tersebut mesti memiliki. Jadi ada subjek-subjek yang non esensial yang kita bisa afirmasi, ya, ketiadaannya. Oleh karena itu
Jadi di wujud mental itu ada hal-hal yang di luar itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa wujud mental itu ada. Jadi misalnya lautan keju tadi itu, lautan keju atau apa tadi itu di luar nggak ada. Ini menunjukkan bahwa wujud eksternal itu ada. Dan afirmasinya adalah pembuktian. Ini untuk melawan yang ketiga ya. Kedua, kita mengkonsepsi hal-hal yang perkara universal. Ya, kita bisa mengkonsepsi hal yang misalkan manusia universal dan hewan universal. Maksudnya manusia tanpa individuasi ya. Sementara itu mengkonsepsi adalah isyarat butuh keberadaan objek yang diisyaratkan. Dan real eksternal tidak wujud secara universal sebagaimana universal. Nah, jadi artinya realitas universal itu hanya ada di mental. Itu menunjukkan bahwa wujud mental itu ada. Dan yang berikutnya ini juga kita mengkonsepsi realitas mahiyah murni sirfun ya. Artinya kita bisa mengkonsepsi bukan hanya mahiyah ya, bukan yang misalkan putih. Kita bisa mengkonsepsi putih yang sirf, putih yang benar-benar putih. Satu kan putih itu. Nah, kalau kita berluas lagi, sirf itu sudahlah wujud yang cuma wujud, jadi tidak ada mahiyahnya. Itu juga kita bisa konsepsi ya. Ya maya seperti ini ya, maya ya, kalau wujud yang tadi ada ya. Tapi kalau putih yang seperti ini kan tidak melalui realitas eksternal, mesti kan putih yang tadi itu. Maka pasti ada relasi lain yang disebut relasi. Itu bukti-bukti bahwa realitas mental itu ada dan punya korelasi ya. Itu intinya di bab kedua. Jadi memang masih ada sisa pertanyaan. Nah, tapi itu kan tidak sama persis dengan yang ada di luar. Ya, itu mungkin dibahas di tingkat lebih lanjut, mungkin ya filsafat yang nihaya atau di mana. Atau mungkin sebagian ada di sini ya. Itu kira-kira intisari bab kedua. Bab kedua cuma ada satu pasal. Universal itu ya, jadi ada manusia, ada Ali, Hasan, Hussein dan seterusnya. Nah, terus ada konsep kita manusia. Manusia itu kan mencakup Ali, Hasan, Hussein dan semuanya. Nah, manusia itu adalah konsep yang universal ya. Konsep itu ya gambaran di benak ya. Jadi apa itu? Ya, ilmu itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang berupa gambaran, berupa konsep atau dan yang berupa judgment ya, berupa benar salah. Nah, konsep itu ya diantaranya bisa dibagi juz'i dan kuli ya. Juz'i itu yang sudah berupa individu yang satu, sering kali dibilangnya di luar itu cuma satu ya. Yang universal itu maksudnya tadi ya, jadi manusia itu adalah konsep yang universal. Terus misalkan Zaid, Ali, Hasan, Hussein itu yang sudah berupa individu ya. Manusia tanpa individuasi itu yang enggak ada di luar ya. Tapi dalam wujud ini itu ada.
Yaitu kira-kira itu ada pertanyaan lagi. Nah ini kita baca dikit. Wa dhahaba itu arti biasanya itu pergi ya. Dhahaba ilal masjid ya, sekedar pergi aja. Tapi di sini maksudnya berpendapat ya. Dari situ nanti ada madhab. Ba'duhum ila annal ma'lum mulana al-musamma bil wujudi dhihni. Bahwa ba'duhum itu maksudnya ba'dul hukama ya. Para filosof, sebagian filosof berpendapat bahwa al-ma'lum sama, bahwa sesungguhnya yang kita tahu yaitu yang disebut wujud dhihni, bil wujud dhihni syabahal mahiyah syabahal mahiyata ya, menyerupai apa mahiyah. Ya menyerupai saja. Sabaha itu menyerupai ya. La nafsaha ya, bukan mahiyah itu sendiri. Ha itu maksudnya mahiyah ya. Bukan nafs mahiyah itu sendiri, bukan mahiyah itu sendiri. Wal muradu, dan maksudnya adalah wal muradu bi, dan maksudnya dia adalah arad, dia adalah sifat-sifat saja. Wa kaif, dan mungkin kaif apa itu kualitas arad, atau mungkin kaif apa qaimun bin nafsih, yang apa yang ada di dalam jiwa. Jadi mungkin ada sebagian aja, sebagian sifat, sebagian kaif itu apa ya, kualitas. Nanti kaif itu apa nih ya, pokoknya semacam sifat lah yang ada itu, yang ada di jiwa. Yubayinul ma'lum al-khariji fi dhatihi, dia yubayinu ya, ini berbeda ya, berbeda. Yang al-ma'lum khariji, pengertian dengan sesuatu yang sekalian dalam dhihni. Wa yashbahuhu wa yuhaqihu fi ba'dil khususiyah, dan dia menyerupai ya, dan wa yuhaqihi ya, menghikayatkan ya. Hikayat itu dari haka itu ya, hikayat itu, dan menceritakan. Dia menyerupai dan menceritakan fi ba'dil khususiyatihi, dalam sebagian apa khususiyahnya. Artinya tidak sama persis lah. Wujud ini dan wujud kharij itu enggak sama. Kasuratil fursi, seperti gambar kuda, al mangkusyati alal jidari, seperti kuda yang tergantung di dinding ya, menempel di dinding, menempel nih di dinding fil jidari al hikayati lil fursi, dan yang menceritakan kuda yang ada di luar. Wa hadza fil haqiqati safatun ya, apa ini bacanya ya, yang disu ya, ma'aha babul ilmi bil khariji min aslihi. Sakoto'ah ya, mungkin ini
ya, yang disamahu babul ilmi bil khariji min asli. Ini adalah apa namanya, sofa, ini mungkin sofis ya. Jadi ini kalau seperti ini nanti itu menutup apa namanya, pintu ilmu terhadap realitas eksternal. Jadi kalau gambarnya seperti ini ya kita nggak akan punya ilmu mengenai eksternal, karena apa yang kita ketahui itu selalunya berbeda dengan apa yang di luar. Ya nggak ada gunanya pengetahuan kita gitu kalau pendapatnya seperti ini. Terus kemudian wadhaba ba'dhum ila ingkaril wujudi dhihni, ya. Wadhaba dan berpendapat ba'dhum sebagian para filosof itu ila ingkaril wujudi, pada pengingkaran, ya. Ini juga sama, ini bahasa Indonesia, ingkaril wujudi dhihni, dengan mengingkari adanya wujud dhihni mutlakon, secara mutlak, ya. Wa anna ilman nafsi bi syai'in idhafatan khasatan minha ilaihi. Dan menurut khidmat mereka, ilmu jiwa terhadap sesuatu hanyalah relasional antara idhafah, ya, sandaran khasatan. Jadi ini semacam hubungan rasional aja, ya. Idhofah itu sandaran, ya. Khasatan yang khusus minha ilaihi. Dan wa yaradduhu ilmu bil, dan menolak, ya. Radda yaruddu wa yarudduhu al ilmu bil ma'dum. Dan kalau pendapat ini, jadi mengenai tiadanya wujud dhihni ini ditolak, ya, tertolak, ya. Yuradduhu ilmu, dan menolaknya, maksudnya ini menolaknya itu ilmu bil ma'dum. Ilmu ma'dum, ilmu mengenai suatu ketiadaan. Jadi ketiadaan kita bisa konsepsi, bisa ada di benak gitu. Itu menunjukkan bahwa kita ada ma'dum, ketiadaan yang ada di benak. Maka itu menunjukkan bahwa ilmu dhihni itu ada. Tidaklah makna musadan lil idhafati ilal ma'dum. Jadi jika tidak demikian, musadan lil idhafati ilal ma'dum, maka kita tidak bisa mengkonsepsi mengenai ketiadaan, ya. Kalau tidak ada ilmu ilmu, tidak ada wujud mental, maka kita tidak bisa mengkonsepsi ketiadaan. Wahtaju, dan berargumen, ya, berhujah. Al-masyhur, ya, pendapat yang masyhur, ma dhahabu ilaihi minal wujudi dhihni bi wujudil awal. Biwujuhin al awalu, ya, diwujuhin, ini titik kedua. Para filosof berpendapat bahwa tentang keberadaan wujud dhihni itu dengan beberapa argumen. Al-awwal anal hukma alal ma'dumat biahkami ijabihi kaqaulina, ya, kaqaulina
seperti hari bil bahri ya, kalkaluna bahrun min sibak, dari lautan keju tadi itu ya. Tentang misalkan kalau kita mengatakan ada lautan keju, mereka berkomen ada wakoluna, misal kita mengatakan ada lautan keju wakoluna istama'al nakidain. Kalau kita juga mengatakan berkumpulnya pada suatu, ini kan hal-hal yang mustahil, enggak kan, yang ada di yang kalau ini kan mustahil, memang mustahil akli ya. Kalau ini mustahil adat ya, kita bisa mustahil adat, artinya secara adat ini mustahil. Kalau ini istama'ul bain ini mustahil akli. Sekalipun mustahil akli ya, itu kita bisa konsepsi. Ini menunjukkan adanya wujud zihni. Ya mungkin itu dulu. Ada lagi? Ya kalau Anda mewajibkan sekian ya, sekian dulu. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan salawat dan doa farja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hajati minul hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah wa lianna hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumati'ahu fi atawila birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum.